dugaan korupsi beras bansos apalagi kalau bukan korupsi. Perkenalkan, nama saya Mertinuti Bawang dengan NIM 2313010054, Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Peternakan Kelautan dan Perikanan. Di sini saya menjelaskan tugas pendidikan anti korupsi. Di mana pertanyaan pertama itu, mengapa Indonesia terlibat dalam tindakan korupsi? Dari sudut pandang saya, masyarakat Indonesia melakukan tindakan korupsi karena berbagai sebab yang saling berkaitan. Salah satu faktor penyebabnya adalah peluang dan kelemahan dalam sistem pemerintahan. Banyak instansi yang tidak berjalan secara terbuka, sehingga para pejabat bisa menyalahgunakan kekuasaan tanpa mudah terdeteksi. Selain itu, dorongan ekonomi juga berperan, seperti ketidakpuasan terhadap penghasilan atau keinginan untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat. Budidaya permisif juga hidup turut memperparah keadaan. Banyak kasus korupsi tidak ditindak secara serius, bahkan pelakunya masih hidup enak dan dihormati, seolah-olah tidak bersalah. Hal ini menumbuhkan anggapan di masyarakat bahwa korupsi bukanlah pelanggaran serius, apalagi jika pelakunya tidak tertangkap. Pendidikan moral secara sejak kecil dan minimnya contoh baik dari para pemimpin turut membuat masyarakat tidak menyadari bahwa korupsi adalah tindakan kriminal. Adanya juga akhirnya terbiasa karena lingkungan kerja mendukung praktik seperti memberi uang pelicin perlahan. Korupsi juga menjadi kebiasaan hingga dianggap normal, pada dampaknya sangat merugikan negara dan masyarakat kecil. Yang kedua yaitu, sebagai orang TT, apa yang bisa saya lakukan agar tidak terlibat korupsi? Sebagai tanggung jawab besar untuk menjaga nama baik daerah saya dan menunjukkan bahwa kita mampu hidup jujur dan bersih. Langkah awal yang bisa saya lakukan adalah berusaha membentuk karakter diri dengan jujur. Yang ketiga, hukuman yang pantas untuk pelaku korupsi. Menurut saya, pelaku korupsi harus menerima hukuman yang keras dengan setimpal. Hukuman tersebut sebaiknya tidak hanya berupa kurungan penjara, tetapi juga harus membuat pelaku jera berpikir ulang sebelum mengulangi perbuatannya. Misalnya, masa tahanan yang lama sesuai dengan biasanya kerugian negara yang ditimbulkan, penyitaan seluruh kekayaan hasil korupsi, serta denda tinggi agar uang negara bisa dikembalikan. Tak hanya itu, saya juga berpandang bahwa koruptor sebaliknya dicabut hak politiknya agar tidak bisa menjabat dalam posisi penting di pemerintahan. Jika tidak ada kemungkinan mereka akan kembali mengulangi kejahatannya. Publikasi identitas pelaku juga penting agar masyarakat tahu dan menjadikannya pelajaran bersama. Di samping hukuman fisik, perlu juga ada pendekatan pembinaan moral dan karakter. Hukuman harus ditegakkan secara adil dan tanpa diskriminasi agar masyarakat percaya bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Yang keempat, pandangan mahasiswa terhadap mata kuliah pendidikan anti korupsi. Saat saya mempelajari mata kuliah pendidikan anti korupsi, saya menyadari bahwa betapa pentingnya memahami sejak awal bahwa korupsi bukanlah hal kecil. Sebagai mahasiswa, saya merasa bahwa mata kuliah ini membuka mata saya terhadap cara kerja korupsi, efek buruknya bagi bangsa, serta tantangan besar dan upaya pemberantasan. Saya melihat bahwa gerakan anti korupsi bukan hanya urusan aparat penegakan hukum, tetapi tanggung jawab kita semua, terutama generasi muda. Dengan bekal ilmu ini, saya merasa lebih siap untuk tidak hanya menghindari korupsi, tetapi juga berperan aktif dalam mencegah di masa depan. Pendidikan ini memberikan saya kesadaran moral yang kuat. Saya belajar bahwa korupsi bukan hanya soal merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik, menghambat pembangunan, dan menyengsarakan banyak orang yang tidak bersalah. Setelah memahami hal ini, saya lebih berhati-hati dalam bertindak, lebih kritis terhadap ketidakadilan, dan semakin paham bahwa integritas adalah nilai yang sangat penting dalam hidup. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.